Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyan. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zawwaja karimatahu min fasiqin faqad qata'a rahmaha. Rawahu Ibnu Hibban. Ikhwatu iman rahimakumullah. Sebelumnya saya persilakan bagi yang menyimak konten saya ini untuk men-like, men-share, dan juga men-subscribe serta men-komen konten saya kali ini. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jika di dalam konten saya sebelumnya itu telah dijelaskan mengenai kiat seorang perempuan muslimah untuk memilih laki-laki yang akan dijadikan sebagai calon suaminya, yaitu hendaknya muslimah itu memilih calon laki-laki suami itu memilih calon suaminya itu memilih laki-laki yang mempunyai wawasan agama yang luas dan juga ditopang dengan adanya akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Bukan itu saja, akan tetapi hendaknya wawasan keagamaan yang luas itu juga yang ditopang dengan adanya akhlakul karimah atau akhlak yang baik, hendaknya juga ditopang adanya rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menancap di dalam hati laki-laki yang akan dijadikan calon suami daripada perempuan ini. Inilah yang nantinya akan menjadi sumber kebahagiaan kita. Ikhwatu iman rahimakumullah. Lalu poin yang kedua, selain laki-laki yang pantas menurut hukum syariah yang dapat dijadikan sebagai calon suami dari perempuan muslimah ini, hendaknya atau selain mereka memiliki pemahaman yang agama yang luas, lalu yang kedua, dia juga atau laki-laki ini juga bukan dari golongan orang-orang yang fasik atau orang-orang yang senantiasa berbuat dosa. Ikhwatu iman rahimakumullah. Apa itu fasik? Kata fasik itu adalah sebuah kata yang memang sudah tidak asing untuk didengar oleh kita sekalian. Karena kata ini sering diperbincangkan oleh kita sekalian ketika kita ini bersilaturahmi dengan keluarga kita, atau juga kata ini berpotensi kita bicarakan ketika kita ini mendengar para asatid dan asatidah kita memberikan wawasan keagamaannya kepada kita sekalian di masjid di tempat kita masing-masing. Akan tapi boleh jadi di antara kita ada yang tidak paham apa itu fasik. Fasik itu menurut Imam Al-Ghazali, itu telah diterangkan menurut beliau bahwa fasik itu adalah orang-orang yang senantiasa keluar dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, atau senantiasa melakukan suatu perbuatan dosa. Jika dilakukan atau mereka senantiasa melakukan suatu perbuatan dosa, berarti ini kaitannya dengan adanya sebuah perbuatan yang terkena taklif hukum dalam hukum syariah. Dalam hukum syariah, perbuatan manusia itu terkena dua taklif hukum. Pertama, ada yang dihalalkan, ada yang juga ada yang haramkan. Dan itu perbuatannya itu adalah mengenai status hukumnya adalah qat'i, yaitu tetap dan tidak akan berubah. Ada yang dihalalkan, ada yang dibolehkan, ada juga yang diharamkan. Contoh perbuatan yang diharamkan itu banyak sekali. Misalkan kita meminum khamar, itu perbuatan yang haram. Berjudi juga itu haram. Atau kita meninggalkan sholat itu juga haram. Itu juga adalah merupakan perbuatan yang dilarang, meninggalkan sholat itu. Dan juga orang yang fasik itu
ya, selain melakukan perbuatan-perbuatan dosa, juga dia senantiasa untuk melanggar semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang yang meninggalkan perintah Allah tapi dia tidak melakukan perbuatan yang diharamkan. Ada, ya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala itu telah menjelaskan mengenai satu hukum daripada salat yang 5 waktu itu adalah fardu ain, ya. Tapi dia tidak melakukannya, ya. Sedangkan fardu ain itu adalah suatu hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap individu muslim. Kalau misalnya itu dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau misalnya ditinggalkan itu mendapatkan dosa. Mereka tahu status hukum sholat itu seperti apa, yang 5 waktu itu, yaitu fardu ain. Akan tapi mereka meninggalkan, maka orang tersebut itu adalah merupakan orang yang termasuk terkategori fasik. Ya, ikhwatu iman rahimakumullah. Selain melakukan suatu perbuatan yang tidak melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga melakukan suatu perbuatan dosa. Jelas kalau misalnya kita melakukan perbuatan dosa, itu juga adalah merupakan perbuatan dalam rangka untuk melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga orang yang fasik itu mempunyai kegambaran untuk apa? Untuk memutuskan tali silaturahmi, ya. Kalau tali silaturahmi itu berkaitan erat dengan siapa saja, baik itu dengan keluarga kita sendiri, dengan tetangga, atau dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita ini senantiasa memutuskan tali silaturahmi, baik itu dengan tetangga, atau dengan keluarga kita sendiri, atau dengan apalagi dengan anggota keluarga kita, maka dia termasuk golongan orang-orang yang fasik. Nah, maka dalam hal ini, ya, kiat seorang muslimah untuk mencapai kehidupan berkeluarga yang bahagia, janganlah kita ini memilih, ya, seorang calon suami itu dari laki-laki yang dari golongan orang-orang yang fasik ini, ya. Karena itu sangat berbahaya sekali, ya. Karena kalau misalnya kita ini memilih seorang suami yang berasal dari golongan orang-orang yang fasik, sementara golongan orang-orang yang fasik itu adalah golongan orang-orang yang senantiasa melakukan suatu perbuatan dosa, dan juga dia ini senantiasa berjalan di atas relnya yang keluar dari koridor-koridor hidayah Allah, ya, maka dikhawatirkan orang-orang yang fasik ini akan membimbing perempuan-perempuan yang muslimah ini yang sekarang ini sudah menjadi istri mereka, itu mengarahkan mereka ini juga keluar dari jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya, membimbing mereka untuk keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya muslimah itu mengetahui bahwa hukum sholat itu adalah fardu ain bagi setiap muslimah atau setiap muslim, lalu dia melaksanakan tadinya, akibat dibimbing dengan orang-orang yang fasik, malah dia juga ikut fasik. Bisa jadi seperti itu. Bahkan bukan itu saja, ya. Yang sebetulnya ketika kita ini mencari harta yang halal itu untuk dijadikan sebagai nafkah sebagai seorang suami, dari seorang suami kepada istri, ya. Mencari harta yang halal untuk dijadikan sebagai nafkah, ya, dari seorang suami kepada seorang istri, dan itu kedudukannya adalah fardu ain bagi setiap suami, ya, tapi dia tidak melaksanakannya, maka dia termasuk golongannya orang-orang yang fasik. Maka orang-orang yang fasik seperti ini jangan dijadikan sebagai kiat atau sebagai tujuan utama, ya, bagi wanita-wanita muslimah yang mempunyai keinginan untuk menikah, ya. Dan jangan sampai memilih laki-laki dari golongan orang-orang yang fasik ini yang akan dijadikan sebagai suaminya, calon suaminya. Karena karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda pada 14 abad yang lalu dengan mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Man zawwaja karimatahu min fasiqin faqad qata'a rahimaha." Ya, sekali lagi, "Man zawwaja karimatahu min fasiqin faqad qata'a rahimaha." Barang siapa yang menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki yang fasik, maka berarti ia telah memutuskan tali kekeluargaannya. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau kita menikahkan saudara kita atau anak kita dengan laki-laki yang fasik, berarti kata Rasulullah, kita ini telah memutuskan tali kekeluargaan. Ya, itu sangat berbahaya sekali kata Rasulullah. Nah, jadi sekali lagi, kalau misalnya kita ini menikahkan anak kita dan saudara-saudara kita, berarti sama saja dia ini telah memutuskan tali kekeluargaan. Dan ini hadisnya adalah hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, ini juga telah
disepakati oleh pendapatnya Ibnu Taimiyah, ya. Bahkan Ibnu Taimiyah berpesan kepada wanita, ya, wanita muslimah, ya, dengan mengatakan bahwa laki-laki yang berbuat dosa itu tidaklah patut dijadikan sebagai seorang suami. Itu kata Ibnu Taimiyah, ya. Jadi seorang laki-laki yang senantiasa berbuat dosa, ya, perbuatan dosa itu adalah perbuatan yang senantiasa melanggar hukum-hukum syara, ya, yang sebetulnya wajib malah dia tidak mau melaksanakan yang wajib itu, ya. Yang sebetulnya itu haram malah dia melaksanakan yang haram itu, ya. Yang wajib itu selain sholat, misalkan ada kewajiban yang ibadah yang ghairi mahdhah, yaitu mencari harta untuk dijadikan sebagai nafkah, ya, mencari nafkah, ya, yang seharusnya dinafkahkan kepada suami oleh mencari nafkah misalkan, ya, maaf ya saya luruskan, mencari nafkah sebetulnya mencari nafkah itu adalah kewajiban bagi seorang suami dan kedudukannya adalah fardu ain, tapi dia tidak melaksanakannya, itu jelas berdosa sekali. Kalau misalnya suami seperti ini tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, maka dia berdosa. Dan kalau misalnya dia sudah tahu bahwa itu adalah hukumnya berdosa, tapi dia tidak melaksanakannya, maka dia termasuk golongan orang-orang yang fasik. Maka suami seperti ini, kata Ibnu Taimiyah, itu tidak patut atau tidak cocok untuk dijadikan sebagai seorang suami bagi seorang wanita yang muslimah. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, oleh karenanya, ya, bagi perempuan-perempuan yang muslimah ini, ya, kalau misalnya kita memilih calon suami, hendaknya kita ini memilih calon suami itu calon suami yang memiliki pemahaman agama yang luas dan berakhlakul karimah. Dan yang poin yang kedua, yaitu kita memiliki, atau laki-laki itu memiliki rasa keinginan terhindar dari orang-orang yang fasik. Ini artinya bukan dari golongan orang-orang yang fasik atau senantiasa melakukan sebuah perbuatan dosa. Nanti pada poin yang ketiga nanti juga akan saya jelaskan di konten berikutnya mengenai kiat laki-laki yang bukan kiat, ya. Jadi laki-laki yang pantas untuk dijadikan sebagai calon suami bagi seorang perempuan muslimah. Poin ketiga adalah memiliki niat yang sungguh-sungguh akan menikah bila sudah menemukan wanita yang pantas untuk dipinang. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Saya Iman Zakaria. Kita tutup pembahasan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.